Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah aplikasi pemrograman komputer Bapak Ibrahim STMT, dan yang saya hormati rekan-rekan dari Teknik Elektro angkatan 2021, khususnya tim Grand Project dari mata kuliah tugas akhir praktikum aplikasi pemrograman komputer. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita berkesebelah sini telah menyelesaikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah yang telah diberikan, yaitu berupa web repository untuk kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farhan Ibnu Prabowo yang akan membuka presentasi dari web repository ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan presentasi ini kepada leader dari proyek ini, yaitu kepada Saudara Alif Ramadan. Maka saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Farhan atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir praktikum APK dari Prodi TE Elektro 2021. Secara sederhananya, tugas pemrograman APK ini kami menggunakan repositori GitHub yang bernama repositori APK. Di sini tujuannya adalah untuk antara satu dengan lainnya untuk berkoordinasi tentang kode, pembangunan fitur, dan sebagainya. Dengan skema dari PHP seperti yang terlihat pada layar, disertai dengan tutorial instalasi bagi rekan-rekan yang lain yang hendak mencoba si repositori tersebut di lokal laptopnya masing-masing. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di bagian tutorial instalasi, setelah kita melakukan clone dari suatu repositori, maka hal yang utama adalah menyiapkan database. Nah, di sini kita punya database yang bernama repository. Di sini kita punya tiga tabel. Yang pertama ada post, proposal, dan user. Ketiga tabel ini saling berkorelasi satu sama lain untuk membangun suatu fitur di website yang kami rancang. Pada tampilan awal, berikut merupakan tampilan dari repository teknik elektronika kami. Ada fitur search engine, kemudian ada informasi tentang jelajahi dokumen, dan informasi terkait teknik elektronika. Berikut saya contohkan bagaimana search engine kami bekerja. Misalnya contohnya di sini kita punya repository YOLO, jika kita searching atau enter akan keluar hasilnya, yaitu ada dua, dengan tiga fitur utama, yaitu ada titelnya, kemudian ada keywordnya, dan juga autornya, gitu. Kemudian untuk next fiturnya terdapat pada fitur admin dan juga mahasiswa. Berikut merupakan tampilan dari dashboard admin, di mana fiturnya ada jumlah pengguna, jumlah artikel, jumlah skripsi, jumlah dokumen engineering, grafik visualisasi jumlah dokumen yang tersimpan. Dan di sebelah kiri kita bisa lihat ada user management, sistem manajemen tugas akhir. Di bagian user management seperti biasa kita bisa mengedit profile dan ganti password, dan juga kita bisa mengetahui informasi usernya.
Sebelumnya maaf, ini terjadi isu. Hal ini disebabkan karena pada satu sidebar ini saya melakukan login pada sistem admin, tapi pada yang sebelah kanan merupakan akun dari mahasiswa. Oke, kita lanjut di bagian data user. Kita bisa mengetahui list dari informasi user mana aja yang telah terdaftar di dalam sistem kita, terutama utama dari dosen dan juga beberapa akun mahasiswa. Dengan role-nya ada sebagai admin, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Perbedaan dari admin, dosen, dan mahasiswa simpelnya adalah apabila mahasiswa dia sekedar bisa mengupload dokumen, kalau dosen dia bisa melihat dokumen yang telah disubmit oleh mahasiswa dan mencoba untuk apakah untuk di reject atau diterima, dan untuk admin dia bisa melakukan apa saja, mulai dari menambahkan user, edit profile, hapus user data, dan sebagainya. Kemudian untuk sistem manajemen tugas akhirnya, di sini kita ada lihat antrian proposal. Bisa terlihat di sini ada nomor, judul, penulisnya siapa, tanggal upload kapan, dosen pembimbingnya siapa, status dari tugas akhirnya bagaimana, dan aksinya apa aja. Disertai di sini juga ada fitur cek plagiasi sesuai dengan referensi yang kita miliki dengan contoh seperti ini. Di kemudian hari, kami harapkan adanya penambahan atau improvisasi dari metodologi yang kami gunakan, tapi untuk sekarang kami mencoba untuk membuat backbone-nya terlebih dahulu. Berikut juga merupakan fitur dari antrian dokumen untuk artikel, skripsi, dan dokumen engineering yang kebetulan tidak ada yang submit. Oke, setelah saya menjelaskan tentang fitur-fitur dari sistem admin, saya akan coba logout dan mencoba dari sisi mahasiswa dengan emailnya mahasiswa@unsika.ac.id, passwordnya 1234. Nah, untuk yang dari sisi mahasiswa, mahasiswa cuma bisa mengupload proposal dan melihat status dari apakah pengajuan terakhirnya telah diterima, ditolak, dan sebagainya. Dengan fitur user manajemennya lebih sederhana, misalnya ada edit profile dan juga ganti password, serta sistem manajemen TA-nya merupakan list dari dokumen apa saja yang telah di-upload oleh mahasiswa dengan status yang tertentu. Begitu. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan dari sisi codingannya secara sedikit. Apabila kita merefer dari struktur codingan yang terdapat di repositori APK, file utama dari codingan ini adalah index.php. Ini menggunakan framework Bootstrap untuk perancangan layout websitenya disertai dengan beberapa logic PHP natif. Alhamdulillah kami bisa menerapkan atau merancang suatu repositori APK yang sesuai dengan standar pembimbing kami harapkan. Sekian dari saya terkait penjelasannya. Penutup saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Alif Ramadan, dan saya rasa dari penjelasan secara garis besar mengenai project repository yang kita buat. Sebagai penutup, kami dari tim Grand Project mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proyek kami kali ini masih terdapat banyak sekali kekurangan ataupun belum memenuhi harapan atau ekspektasi dari Bapak dosen dan pembimbing. Tentunya kami di sini masih membutuhkan banyak sekali bimbingan dan arahan demi terciptanya sebuah website repository yang bisa menjadi suatu kebanggaan untuk kita semua. Saya mewakili seluruh dari teman-teman Grand Project mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar Nugraha dari kelas B. Saya akan membacakan kesimpulan dari proyek pembuatan repository ini. Dari pembuatan proyek repository ini, kita dapat membangun sebuah repository yang akan menghasilkan keuntungan baik untuk individu maupun untuk lembaga seperti universitas. Hasil dari penelitian-penelitian, artikel ilmiah, makalah, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang tersedia secara online dapat diakses, di-download, dan dikutip lebih cepat dan lebih sering dibandingkan dengan yang tersedia dalam format tercetak. Repositori pada perguruan tinggi menjadi sarana penting untuk mempublikasikan penelitian dan karya-karya akademik yang dimilikinya. Reputasi perguruan tinggi akan semakin dikenal melalui peran repositori. Tujuan utama repositori adalah untuk menyimpan sekumpulan berkas dan juga riwayat perubahan pada berkas tersebut. Repositori institusi dipandang sebagai suatu yang sangat penting. Sistem yang memudahkan akses tersebut, informasi ilmiah dan sebagai salah satu pendorong munculnya karya ilmiah yang bermutu. Akses terbuka atau open source adalah merupakan ciri dari repository institusi. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.